teman-teman, selamat berjumpa lagi di IG Live PA Online bareng Alkitab. Hari ini hari Senin 23 Maret 2026 dan kita masuk ke dalam topik yang keempat dari tema Maret ini ya. Kalau ingat tema Maretnya itu adalah persiapan Paskah gitu. Dan kita masuk dalam topik yang keempat, kehendak Bapa yang jadi. Nah, ini ngambil dari Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Ini adalah ayat yang terkenal ya buat kita. Jadi pasal yang familiar itu justru kita sering abai gitu, atau kita merasa sudah tahu, padahal kita masih bisa menggali lebih banyak lagi, menggali banyak-banyak lagi kebenaran firman Tuhan dari ayat-ayat ini. Nah, seperti biasa saya nggak sendirian, nanti akan ada Kak Roma sebagai guest dan juga ada Kak Hiskia. Halo Kak Hiskia. Halo Kak, halo Iya, teman-teman semua. Halo. iya, dan juga iya, terima kasih Kak. Dan juga Kak Eka yang akan bergabung bersama kita sebagai guest. Oke, ini kayaknya sudah lengkap semuanya. Halo Kak Rom. Halo, selamat malam Selamat teman-teman. malam. Malam Kak Yud. Senang bisa ketemu lagi. Iya, ini udah ke take live semuanya Kak. Jadi kita akan langsung aja ya. Oke, puji Tuhan. Kita mau kenalan berarti ya sama Hiskia dan juga sama Eka. Ya, Mungkin kita dari Hiskia dulu. Oke Kak, terima kasih Kak Yudo dan Kak Roma. Perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya David, saya asal dari Riau. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. halo. Oke, di Riau pelayanannya apa? Di Riau pelayanannya penyuluh Kak, penyuluh agama. Oke. Ya. Dari Eka? Halo, selamat malam semuanya. Halo Kak. Ya, perkenalkan aku Eka. Saat ini domisili di Surabaya. Pelayanannya di Perkantas. Persekutuan Kristen Oke. Perkantas Surabaya ya. Ya, Perkantas Surabaya, Kak. Oke. Didik ya, kayaknya. Iya, ini suara saya aman, Kak? Oke, salam kenal teman-teman. Mungkin Kak Yudo juga mau kenalan? Oh iya, nama saya Yudo teman-teman. Saya tinggal di Solo dan saya berpelayanan di Sabda dan juga pastinya di gereja ya. Gereja saya GKI gitu ya. Oke, itu aja kali ya. Kak Roma silakan Kak. Ya, saya Roma, saya juga berpelayanan di Sabda, tapi saya di Kalimantan Tengah, sekarang tidak di Solo lagi. Dan saya bergereja juga di Best Church Palangkaraya. Mungkin itu sedikit perkenalan kita teman-teman di rumah. Silakan juga nanti bisa hadir untuk 1 jam ke depan ya, karena kita sedang menggali Lukas 22 ayat 39 sampai 46 dengan tema kehendak Bapa yang jadi. Jadi selama Maret ini memang kita belajar mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan persiapan prapaskah, persiapan Paskah atau dalam masa prapaskah atau Lent gitu ya. Nah, kami juga akan infokan bahwa kita ada di Alkitab hari ini. Jadi Alkitab ini satu seri pendalaman Alkitab untuk kita bisa menggali pasal-pasal yang terkenal, yang sering kita sebut sebagai pasal yang top, makanya disebut juga Alkitab dengan dari sudut pandang yang baru melalui Instagram Live seperti ini gitu ya. Salam kenal juga untuk teman-teman semua yang sudah bergabung. Ini ada Lilis Manatap, ada Yefson, ada Lancang, Bagas, terus ada Kak Ariscan Baitano, ada Daniel. Ini kayaknya beberapa baru yang saya lihat akunnya. Jadi nanti silakan bisa sekali bergabung dan mengikuti PA kita hari ini. Ya. Ketika kita PA juga kita pakai metode yang menarik sekali nih Kak Yud. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman semua. Iya, teman-teman, kita dalam ber-PA malam hari ini kita menggunakan metode namanya metode SABDA ya. Seperti nama Yayasan Lembaga Sabda ya. Jadi metode SABDA ini adalah metode yang digunakan atau dibuat oleh Sabda untuk supaya teman-teman muda generasi digital itu bisa belajar Alkitab dengan lebih bertanggung jawab gitu ya, punya struktur gitu, kita nggak lihat kemana-mana. Jadi 5 itu adalah S untuk simak, kemudian A itu adalah analisa, kemudian berikutnya B untuk belajar, D untuk doa atau diskusi. Kalau doa itu biasanya untuk PA pribadi, kalau kita dalam kelompok seperti ini pakai diskusi gitu ya. Yang terakhir A-nya itu adalah aplikasi. Jadi berawal dari teks, menggali teks, kemudian berakhir pada bagaimana kita bisa melakukan kebenaran ini dalam bentuk konkret gitu ya, bukan abstrak gitu. Jadi
itu adalah metode yang kita gunakan pada malam hari ini. Dan juga teman-teman, kalau belum baru pernah dengar gitu ya, mari kita belajar sama-sama supaya nanti teman-teman bisa adaptasikan metode SABD ini dalam PA teman-teman. Gitu. Benar sekali ya. Jadi ketika kita ber-PA akan sangat bagus kalau kita menggali ayatnya dulu, jangan langsung ke kesimpulan gitu ya. Itu Ya. artinya kita memasak ayatnya nantinya. Oke, nah sebelum kita akan belajar bersama-sama, kita akan mulai dengan langkah 0 terlebih dahulu, yaitu kita masuk di dalam doa pembukaan. Minta kesediaan Kak Yuda kembali ya, kita berdoa sama-sama. Baik, mari kita berdoa teman-teman. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan kami ucap syukur malam hari ini Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan anak-anak-Mu di ruang maya ini, untuk kami bisa belajar firman Tuhan bersama-sama dari berbagai tempat di Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan untuk kasih setiamu menopang kami, jaringan yang kami pakai, device yang kami pakai, dan juga situasi di mana kami ada sekarang ini. Tuhan tolonglah supaya semuanya demi kebaikan kami semua, Engkau menopang kami dan juga membuka pikiran hati kami demi firman Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman yang akan datang, yang belum datang, yang akan Tuhan hantarkan. Tuhan juga tolong mereka supaya mereka memiliki kerinduan untuk menggali firman Tuhan dan juga belajar bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Tuhan jaga kami dari awal hingga akhirnya, dan kami serahkan acara ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Thank you Kak Yudo. Jadi teman-teman semua, 3 minggu berturut-turut kita sudah belajar tentang kaitannya puasa dan dalam rangkaian persiapan Paskah kita di tahun 2026 ini ya. Nah, mulai minggu ini kita udah mulai masuk nih perihal tema-tema berkaitan dengan penderitaan Yesus dan sampai nanti penyalipan gitu sampai di masa Paskah. Nah, karena hari ini kita belajar dari Lukas 22, saya akan jelaskan sedikit ya latar belakang tentang Bukit Zaitun atau mungkin sering disebut sebagai Taman Getsemani. Jadi Bukit Zaitun itu sering kita mungkin lihat di dalam Alkitab gitu ya. Jadi Bukit Zaitun ini adalah sebuah, namanya juga sudah bukit dan zaitun itu adalah pohon gitu ya. Jadi Bukit Zaitun ini adalah satu tempat di mana nggak terlalu jauh sebenarnya dari pusat kota, makanya dikatakan keluar kota gitu ya, tidak terlalu jauh dari kota Yerusalem, tetapi ada lembah yang memisahkan di sana. Itu sering disebut sebagai Bukit Zaitun karena tadi banyak pohon, dan sering juga dipakai di Alkitab, salah satunya karena memang sering dikunjungi sama Yesus ya. Terus dari sini kita bisa melihat ya, ketika Bukit Zaitun ini dikatakan adalah salah satu tempat yang sering dipakai oleh Yesus untuk menyendiri. Jadi di pasal 22 ini juga satu pasal yang menyiratkan nanti tentang bagaimana persiapan Yesus akan mengalami penderitaan melalui doanya. Dan Taman Getsemani, kalau di referensi silangnya memang Taman Getsemani itu ada di sekitar kaki Bukit Zaitun gitu ya. Jadi Getsemani ini juga artinya itu tempat pemerasan minyak. Jadi faktanya memang kita lihat karena Bukit Zaitun ini di sana ada banyak pohon zaitun, dan di Getsemani ini tuh ada satu tempat pemerasan minyak. Jadi Yesus sering ke sana juga sebagai, bisa dikatakan ini ada nada simbolisme gitu ya, untuk kalau pergumulan Yesus ya, dikatakan ia diperas dalam pergumulan batin seperti zaitun yang diperas untuk menghasilkan minyak. Ini lebih ke simbolisme sih, tapi secara literal memang itu adalah Bukit Getsemani, Taman Getsemani atau Bukit Zaitun, tempat yang tidak asing sama sekali untuk Yesus, bahkan seluruh murid-muridnya juga tahu tempat ini. Makanya ketika penangkapan itu terjadi, Yudas sudah tahu Yesus di mana. Yesus nggak bilang dulu, Yudas aku di Bukit Zaitun gitu ya. Tapi memang Yudas tahu lokasi ini karena memang dia juga sering bersama-sama karena dia adalah salah satu murid Yesus gitu ya. Jadi memang kita lihat secara alur di sini Bukit Zaitun ini berkaitan dengan Getsemani juga karena tidak terlalu jauh di kaki bukit dari Zaitun itu, dan jalan menuju salib. Sekaligus juga sebagai tempat sering Yesus untuk berdoa, mendekatkan diri kepada Bapa, sama sekali juga untuk tempat di mana dia persiapan diserahkan gitu ya. Jadi dalam sekali arti Bukit Zaitun atau yang berkaitan dengan Taman Getsemani ini.
Nah, mungkin Kak Yudo bisa bagikan ke kita semua teman-teman terkait pasal 22 ini sebelum kita baca ayatnya. Iya, jadi Lukas pasal 22 ini adalah waktunya itu terjadi sebelum Paskahnya orang Yahudi ya. Kalau kita belajar kemarin-kemarin tentang Paskah yang pertama dari Keluaran 12 ketika Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, ini adalah saat ketika orang Yahudi itu akan merayakan memperingati hal itu gitu. Nah, di sini makanya teman-teman ketika baca pasal ini ada eh, acara makan. Nah, makan tuh bukan makan sembarang makan gitu ya, tapi itu makan yang mengingat penderitaan bangsa Israel dan juga bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir gitu. Namanya seder. Kemudian di sini juga ada ketegangan yang memuncak antara Tuhan Yesus dan juga para otoritas agama gitu. Jadi seperti teman-teman tahu, orang Farisi, orang Saduki, pokoknya mereka yang ada di pejabat pemerintahan atau pejabat agamawi saat itu ya, nggak suka banget sama Tuhan Yesus. Dan di sini kita lihat di ayat 47 itu puncaknya. Jadi konflik itu jadi terbuka gitu, dan itu berujung pada penangkapan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita lihat struktur peristiwanya itu di pasal 22 ini adalah yang pertama tentu aja perjamuan terakhir. Nah, kemudian pengajaran terakhir kepada para murid gitu ya, untuk mereka saling mengasihi, juga untuk melayani. Kemudian doa teman Getsemani ini yang kita akan gali bersama. Kemudian ada penangkapan dan pengkhianatan dari Yudas Iskariot. Kemudian penyangkalan Petrus dan juga berakhir pada pengadilan agama. Jadi ini kalau teman-teman baca satu pasal ini tuh sangat dalam dan sangat menangkap apa detik-detik Yesus menuju kepada salib gitu. Nah, ini sangat familiar, sangat akrab dengan kita semua ya ceritanya ya. Tapi biasanya pasal-pasal yang akrab, pasal-pasal yang familiar itu kadang-kadang kita abai atau kita merasa oh kita udah tahu gitu. Nah, sekarang kita akan menggali bersama-sama dengan Kak Hiskia atau Kak David gitu ya, dan juga Kak Eka dari Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46 gitu ya. Oke, kita akan masuk kepada bagian yang pertama, tapi sebelumnya kita akan minta kedua guys kita untuk membacakan ayatnya ya, ayat 39 sampai 42. Silakan dibaca oleh Kak Eka. Ayat 43 sampai 46 silakan nanti disambung oleh Kak Iskia. Silakan. Oke, Kak. Saya baca ayat 39 sampai 43 ya. 42 Kak. Oh, 42. Oke. Ya. Lukas 22 ayat 39 sampai 42. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelembar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi." Ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Oke, kita sudah baca ya ayat-ayatnya. Nanti kita akan mulai simak terlebih dahulu dari ayat pertama. Ya, oke. Silakan Kak Yud. Teman-teman, kita encourage juga untuk bisa nanti kasih respon, tanggapan di kolom komentar ya. Nanti sementara kita akan baca juga untuk mengkayakan penggalian kita berempat. Thank you. Iya, ini ada feedback ya teman-teman ya. Jadi mungkin bisa kita mute dan unmute begitu ya. Tapi jangan lupa nanti kalau mau jawab di unmute dulu ya. Oke, aku akan ke Kak Hiskia dulu dari ayat yang ke-39. Nah, setelah keluar dari tempat perjamuan terakhir, kemanakah Yesus pergi dan siapa yang mengikuti dia, Kak? Silakan. Oke Kak, jadi berdasarkan ayat 39 ini, Yesus pergi keluar kota
Nah, sebelumnya Yesus ada dalam perjamuan malam dan kemudian dia bersama dengan murid-muridnya keluar kota. Sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Ya. Sebagaimana tadi udah disebutkan oleh Kak Roma, bahwa contoh dalam Matius pasal 26 ayat 36, di sana dengan jelas dikatakan ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kalau kita baca juga nanti di Markus 14 ayat 32, lalu sampailah Yesus dan muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Nah, dalam konteks Lukas memberikan perspektif juga kepada Bukit Zaitun. Nah, jadi Matius dan Markus bilang ke Getsemani, tapi Lukas bilang Bukit Zaitun. Nah, kelihatannya memang ini seperti dua tempat yang berbeda, tapi sebenarnya bukan berbeda, melainkan saling melengkapi. Itu artinya seperti tadi disampaikan oleh Kak Roma, bahwa Taman Getsemani itu adanya di kaki Bukit Zaitun. Dan Yesus di sana bersama dengan murid-muridnya. Baik, terima kasih. Jadi betul sekali ya. Kelihatannya berbeda tempatnya, tapi sebenarnya itu tempat yang sama. Kan tadi Kak Roma katakan itu di kaki Bukit Zaitun begitu ya. Jadi tempatnya masih sama dan itu juga tempat yang sudah biasa atau yang sudah datang ke sana untuk berdoa begitu. Dan ini juga di Markus tadi Kak Hizkia sebutkan Markus 14 ayat 32 itu dikatakan apa namanya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya juga untuk menunggu dia di sana gitu. Nah ini teman-teman juga mungkin lihat di Matius juga ya, ternyata murid-muridnya ini disebutkan namanya dan dia bawa inner circle-nya yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes. Jadi ini benar-benar sangat apa intim gitu ya, suatu hal yang bukan seperti biasa, ini spesial, ini urgent begitu ya. Oke, kita akan lanjut kepada ayat 40. Silakan Kak Rom. Ya, ayat 40 ya Kak Eka. Apa perintah pertama yang Yesus berikan kepada murid-murid ketika mereka sampai di tempat itu? Silakan Kak. Ya Kak, kalau menurut ayat 40, perintah pertama Tuhan Yesus adalah kepada murid-murid adalah supaya mereka berdoa. Berdoa supaya apa? Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, kalau di Matius, tadi referensinya Matius sama Markus, Matius 26, Markus 14, sebelum perintah tersebut, Yesus memberikan instruksi dulu nih kepada para murid. Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Jadi sebelum meminta untuk berdoa, Tuhan Yesus meminta mereka untuk duduk dulu gitu. Nah, kalau kata berdoa lah, kalau dalam bahasa aslinya di sini tuh menggunakan bentuk present imperatif atau perintah yang aktif gitu. Artinya sesuatu yang harus terus-menerus dilakukan gitu. Teruslah berdoa atau jadikan itu sebagai tindakan yang kamu lakukan berkelanjutan gitu. Sementara saya pergi berdoa, kamu juga harus terus-menerus berdoa nih. Gitu. Oke. Ya, sorry tadi aku buffering sebentar, ada masalah jaringan. Ya, jadi memang benar ya. Supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi ada satu tujuan yang Yesus berikan kepada murid berdoa, bukan cuma sembarang oke, berdoa gitu ya, tetapi dikatakan supaya. Berarti memang ada tujuan kenapa murid-murid diperintahkan, katalah itu satu perintah gitu ya, untuk tidak jatuh di dalam pencobaan. Dan pencobaan di sini bukan cuma sekedar pencobaan, tetapi satu ujian, satu tekanan gitu ya, bisa juga satu godaan yang bisa merangkap mereka untuk jatuh ke dalam dosa itu. Nah, kita akan lihat di ayat berikutnya dari 41 sampai 42. Teman-teman silakan juga berikan komentarnya ya. Oke, sembari kita tetap simak bagian ini. Oke, untuk Kasya, apa yang Yesus lakukan setelah dia menjauh dari murid-muridnya? Dan bagaimana posisi tubuhnya saat berdoa? Dari ayat 41 dan 42, Kak. Silakan. Oke, Kak. Kalau kita lihat berdasarkan ayat 41, di sana dikatakan kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Saya tadi berusaha untuk mencari apa maksudnya sepelempar batu. Nah, kemudian saya lihat bahwa maksudnya itu sejauh orang melemparkan batu. Kira-kira kalau Kak Yudo melemparkan batu, kira-kiranya jaraknya seberapa ya? Segitulah kira-kira jarak Yesus. Jadi artinya nggak terlalu jauh-jauh amat.
kalau berdasarkan terjemahan sederhana Indonesia titik 3.4 di sini dikatakan kemudian Yesus menjauh dari mereka kira-kira 30 meter. Nah, itu artinya nggak terlalu jauh-jauh amat. Dan di sana Yesus posisinya itu berlutut untuk berdoa. Nah, kalau kira-kira sepelempar batu jaraknya, kalau saya jadi murid Yesus, maka saya pasti cari tahu Yesus mau kemana sih, ngapain sih gitu ya, bukan malah tidur. Agak spoiler sedikit. Ada spoiler, iya bener banget. Jadi Kira-kira gitu. memang ketika itu Tuhan memang distress gitu ya, dan juga di situ dia membawa tadi saya bilang orang-orang yang dekat sama dia, Petrus dan juga anak Zebedius gitu. Kemudian di sini dia bilang kepada muridnya, eh, tunggu di sini gitu, kemudian di jalan sepelempar batu. Tadi ya betul banget. Kira-kira segitulah gitu, masih visible, masih dilihat sosok orangnya gitu. Kita nggak tahu apakah mereka ada punya apa namanya pencahayaan saat itu ya, tapi kira-kira kalau dalam jarak segitu masih bisa lihat orang lah gitu. Dan di situ juga Tuhan Yesus juga berlutut memohon kepada Tuhan gitu atau Bapaknya sendiri. Dan dia juga menaikkan satu doa yang sangat indah, yang sangat menantang, dan kita akan nanti gali lebih banyak lagi tentang doanya ini ya. Oke, lanjut ke ayat berikutnya Kak Rom. Ya, apa yang terjadi nih ketika Yesus sedang mengalami pergumulan doa yang sangat berat, dan siapa yang datang untuk menolongnya kalau dilihat dari 43 dan ayat 44, Kak Eka, silakan. Wah, ini makin menantang pertanyaannya nih. Kalau menurut informasi dari ayat 43 sampai 44, secara khusus di ayat 44 ya Kak, di situ dikatakan kalau Tuhan Yesus sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Nah, kalau terjemahan bahasa Inggrisnya menyebutkan being in agony. Agony itu adalah satu kondisi pergumulan yang sangat hebat secara fisik, mental, dan juga secara spiritual tentunya. Jadi ada kengerian hebat yang dirasakan oleh Tuhan Yesus gitu di dalam bagian ini gitu. Bahkan kalau kita baca juga Lukas menggunakan kata pelunya menjadi seperti titik-titik darah. Jadi kayak ada pengandaian gitu ya, seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, itu menunjukkan tekanan secara internal yang sangat hebat gitu. Kalau secara medis kita biasa mengenal istilah ini hematidrosis ya. Kondisi di mana pembuluh darah itu pecah karena seseorang mengalami stres yang cukup ekstrim, dan pembuluh darahnya pecah, akhirnya muncullah keringat yang seperti darah kayak gitu. Nah, ini Lukas bisa mencatat dengan detail seperti ini karena kita tahu kalau Lukas ini seorang tabib ya, atau dokter gitu zaman sekarang gitu. Jadi ini catatan yang sangat detail dari Lukas. Dan siapa yang datang menolongnya itu seorang, kalau Lukas mencatatnya malaikat dari langit yang menampakkan diri untuk memberi kekuatan. Berarti dalam kondisi saat itu Tuhan Yesus memang benar-benar sedang sangat lemah, sangat bergumul dengan berat gitu, dan ada malaikat yang memberi kekuatan padanya. Iya, saya merinding ya. Baca ini berkali-kali, dan dengan penggalian tadi dari Kak Eka yang merinding sekali memang ya. Jadi apa yang dialami Yesus, bahkan di Matius, bahkan Markus dikatakan, aku mau mati rasanya, hatiku sangat sedih gitu. Jadi aduh, kalau kita misalnya jadi pendengar pertama saat itu, kita bisa melihat betapa Yesus sangat merasakan takutan yang luar biasa gitu terkait apa yang akan dialami ke depannya gitu. Tetapi sekali lagi dikatakan ada pertolongan ya. Meskipun Yesus saat itu berdoa, dikatakan ada pertolongan dari langit, itu menunjukkan bahwa Allah sama sekali tidak meninggalkan gitu ya. Karena ada malaikat juga yang datang untuk memberikan kekuatan. Ini kelihatannya kayak Yesus nggak ada kekuatan, bukan berarti itu ya. Karena Yesus adalah, tapi memang saat itu konteksnya saat itu Yesus sedang melakukan misi utamanya gitu ya, melalui apa yang nanti kita gali di ayat-ayat berikutnya itu. Nah, ini kembali ke ayat yang kita lanjut ke ayat yang ke-45, semakin muncak ini. Silakan Kak Yud. Iya. Setelah tadi berdoa dan juga dia dikuatkan oleh malaikat gitu ya. Kemudian juga benar-benar ditunjukkan Tuhan Yesus sedang dalam tekanan yang sangat besar gitu. Kemudian setelah itu semua
dia kembali kepada murid-muridnya. Nah, ketika Yesus selesai berdoa dan kembali kepada murid-muridnya ini, apa yang terjadi dengan mereka? Kak Eskia dari ayat 45. Silakan. Oke Kak, berdasarkan 45 ini, lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Nah, ini agak-agak gimana gitu bacanya ya. Kayak kebiasaan cowok mungkin ya. Kalau cowok itu katanya kalau mereka stres, mereka bisa tidur gitu. Tapi kalau cewek kan nangis gitu ya. Murid-murid ini mereka sanggup untuk tidur gitu ya. Padahal ini sesuatu yang luar biasa yang Yesus alami. Nah, kemudian saya cari kenapa mereka berduka cita. Nah, kalau kita lihat nanti konteksnya teman-teman di ayat sebelumnya, Lukas pasal 2 dalam perikop perjamuan malam. Misalnya kita buka dalam Matius pasal ke-26 ayatnya yang ke-31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Nah, ini memang menyebabkan semacam situasi yang melankolis, situasi galau di tengah-tengah para murid, karena Yesus sedang berbicara tentang kematiannya. Aku akan membunuh gembala, yang dimaksudkan di sini adalah firman Tuhan yang sedang berbicara pada waktu itu mengenai Yesus, dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Kemudian nanti di sana Petrus dengan semangat, ya Tuhan, orang ini semua boleh tergoncang imannya, tapi aku tidak. Nah, kelihatannya seperti hero syndrome, tapi Yesus bilang, Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau menyangkali aku 3 kali. Nah, kelihatannya ini membuat sepertinya semangat mereka mungkin padam, karena Yesus yang diharapkan sebagai seorang pemimpin yang akan mengubah situasi politik, di mana pada waktu itu Israel dalam tekanan atau penjajahan, dan di mana pada waktu itu keadaannya Yesus diharapkan sebagai raja untuk membebaskan Israel lah, tapi Yesus malah ngomong soal kematian. Nah, ini membuat situasi memang sedikit menjadi melankolis, duka cita. Tapi lagi-lagi anehnya mereka bisa tidur. Ya, nanti itu kok bisa kayak gitu, nanti Kak Yuda mungkin akan alasannya. Oke, Kak. Iya. Thank you Kak Eskia. Ini Kak IM Ekawati ya. Ini Kak Eka kah ini? Cowok tidak cerita tapi tidur. Iya, betul banget. Itu jadi kayak escapism ya. Jadi dia melarikan diri dari masalah. Tapi juga ada tokoh lain di Alkitab yang ketika dia frustrasi, dia tertekan, dia tidur. Coba tebak siapa? Nabi Elia. Nabi yang besar itu, nabi yang powerful itu gitu ya. Ketika Isabel membunuh dia, dia bilang, Tuhan matilah, biarkan aku mati aja gitu Tuhan. Tapi kemudian dia pergi ke bawah pohon dan dia tidur. Jadi memang itu kayak satu apa namanya, kebiasaan cowok. Ya itu juga itu juga melarikan diri dari masalah juga bisa gitu ya, dan itu sangat manusiawi banget gitu ya. Contohnya kita ini aja ya guys ya. Jadi kita benar-benar relate sama ini gitu, bagi ketika mereka mendengar Tuhan Yesus berbicara seperti itu, kemudian dengar akan ada orang yang mengkhianati dia dan sebagainya. Jadi di sini kita bisa melihat murid-muridnya tertidur karena duka cita, dan Alkitab mencatat apa adanya begitu ya. Oke, kita akan lanjut teman-teman ke ayat berikutnya, ayat terakhir ya. Silakan Kolong. Ya, ayat terakhir ya, dari ayat 46, apa teguran serta perintah yang Yesus berikan kepada murid-muridnya? Silakan Kak Eka. Kalau perintahnya di ayat 46 ya, berdasarkan ayat 46, Yesus memerintahkan mereka untuk bangun dan berdoa gitu. Jadi ditanya dulu, kenapa kamu tidur? Terus habis itu diperintahkan, yuk bangun dan berdoalah gitu. Tujuan pengulangan ini supaya mereka jangan jatuh ke dalam pencobaan ya, seperti yang sudah dibahas tadi. Pencobaan atau perasmon dalam arti ya jatuh dalam dosa, kemungkinan mereka juga akan menghadapi tadi ya, karena Tuhan Yesus akan ditangkap, lalu ada kemungkinan mereka juga bisa menyangkal ya gitu. Nah, itu supaya berjaga-jaga dalam hal itu gitu. Nah, kalau di Matius tadi referensi yang tadi Kak David sempat mention juga, Yesus menegur Petrus secara khusus. Ya mungkin karena tadi sudah berapi-api ya si Petrus, lalu Petrus ditegur secara khusus, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Dan
Ditambahkan juga di Matius, roh memang penurut tapi daging lemah. Jadi teguran ini dan perintah untuk terus-menerus berdoa, perintah yang harus terus dilakukan itu supaya menjaga para murid juga, menjaga mereka sendiri gitu. Itu dari saya, Kak. Oke, jadi ayat 46 ini sebagai penutup gitu ya, peristiwa Taman Getsemani, dan ditutup juga dengan babak callback yang Yesus ulangi lagi gitu ya, untuk berdoa dan supaya jangan jatuh pencobaan. Dan kalau mau teman-teman lihat di referensi silangnya itu lebih jelas lagi di Matius dan Markus, karena di Lukas mungkin cuma sekali berdoa habis itu selesai gitu ya, tetapi memang kalau detailnya itu 3 kali gitu ya, kembali berdoa lagi, balik, kembali lagi berdoa, balik terakhir, dan berdoa lagi sampai 3 kali gitu ya. Jadi memang kita lihat 3 kali Yesus berdoa, dan ada babak pengulangan, dan kata pengulangan itu diulang berarti artinya sangat penting, penekanan gitu ya terkait pencobaan, karena memang Yesus tahu akan masa depan dan dia bisa melihat murid-muridnya yang tidak siap akan pencobaan itu sendiri gitu. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke langkah berikutnya. Untuk langkah analisa, kita akan coba analisa secara komprehensif beberapa dari frasa atau mungkin istilah-istilah yang penting dalam ayat-ayat ini ya. Saya ke Hizkia nih sekarang. Nah, kita akan belajar tentang cawan ya. Apa yang dimaksud dengan cawan dalam doa Yesus ini jika dihubungkan dengan tradisi perjanjian lama seperti dalam Mazmur 75 ayat 9 dan mungkin Yesaya juga 51 ayat 17. Silakan. Baik, terima kasih Kak. Mungkin sebelumnya kita bisa buka Mazmur 75 ayat 9 di sini tentang cawan, Mazmur 75 ayat 9. Di sini dikatakan, sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu, ia menuang dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Nah, kalau kita belajar tentang teologi sistematika, maka cawan ini sebenarnya sudah dimulai dari kejatuhan Adam dan Hawa kepada dosa. Dan akibat dari kejatuhan ini, maka cawan itu akan dihirup dan diminum oleh semua orang yang fasik. Itu artinya penghukuman Tuhan, hukuman maut itu akan ditimpakan kepada setiap orang yang berdosa yang di bumi. Nah, jadi kalau kita buka lagi Yesaya 51 ayat 17. Yesaya 51 ayat 17. Di sini dikatakan, terjagalah, bangunlah hai Yerusalem, hai engkau yang telah meminumnya dari tangan Tuhan, isi piala kehangatan murkanya, engkau yang telah meminum, menghirup habis isi cangkir yang memusingkan. Lagi-lagi ini berbicara tentang murka Allah. Jadi secara konsisten, baik Mazmur 75 ayat 9, Yesaya 51 ayat 17, belum nanti kalau kita juga buka kitab-kitab Wahyu yang berbicara tentang cawan, itu secara konsisten terarah kepada murka Allah. Jadi dalam doa Yesus ini, murka Allah itu maksudnya lalukanlah cawan ini, yaitu melalukan murkanya Allah itu daripada dirinya. Demikian. Iya, jadi kita bisa lihat ya, simbolisme atau gambaran tentang murka Allah dari PL sudah ada, dan ini penggenapannya dalam Yesus. Itulah yang membuat ini sangat berat, teman-teman. Apa yang dialami Yesus sangat berat dari setiap apa yang kita simak dari ayat per ayat tadi gitu ya, karena Hizkia atau David ya, ini nih namanya banyak banget ya, karena Hizkia tadi sudah menjelaskan betapa cawan itu sebagai murkanya Allah yang menyala-nyala, yang siap untuk menghancurkan karena dosa yang akhirnya nanti ditanggung oleh Yesus. Nanti kita akan coba lihat juga dikulik di bagian berikutnya ya. Jadi memang sekali lagi apa yang Yesus alami melalui peristiwa Taman Getsemani ini bukan sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang peristiwa Getsemani tiap tahun kita lihat, tetapi memang ada satu makna yang mendalam terkait cawan ini tadi gitu. Nah teman-teman, kita belum lihat komentar dari teman-teman yang join. Ini terlalu mendalami atau terlalu berat atau seperti apa ya? Silakan bisa komen nanti supaya kita bisa gali. Kalau ada pertanyaan juga silakan bisa disampaikan di kolom komentar ya. Sembari kita lanjut ke bagian berikutnya. Silakan Kayu. Oke, ini
frasa ya atau kalimat ya, bukan kehendakku melainkan kehendakmu jadilah gitu ya, atau bahasa Yunaninya metotelema moala toson genesto. Aku nggak tahu itu benar apa nggak cara pengucapanku ya, tapi paling tidak kita bisa melihat di sini satu doa yang diucapkan oleh Yesus kepada Bapaknya gitu ya. Nah, silakan Kak Eka ya, lakukan studi kata untuk membandingkan dua penggunaan kata kehendak dalam doa Yesus ini dan juga jelaskan makna teologisnya. Silakan Kak Eka. Wah, berat juga ya pertanyaannya nih. Bolehkah ini dilalukan daripada aku? Iya, kalau ya tadi ya sudah dibacakan bahasa Yunaninya telemamo dan toson, kehendakku, kehendak Tuhan Yesus itu merujuk kepada kehendak secara manusiawi, jadi instingnya sebagai manusia yang ingin mempertahankan diri, mungkin ingin menghindari rasa sakit gitu ya. Dan sebenarnya secara kehendak ini bukan kehendak yang berdosa gitu, bukan kehendak yang melawan atau menentang Allah, tetapi secara alami bergetar menghadapi cawan tadi ya, cawan murka Allah yang tadi sudah dijelaskan gitu. Siapa sih yang kalau menghadapi murka Allah tuh nggak bergetar gitu, nggak menjadi gentar dan takut, dan kehendak itu adalah kehendak untuk menghindari atau melepaskan diri dari rasa sakit yang ekstrim gitu ya. Nah, kalau toson, kehendakmu, ini merujuk kepada kehendak ilahi atau kehendak Bapa. Dan memang sebenarnya kehendak ilahi, kehendak Allah dan kehendak Bapa, kehendak ilahi anak Yesus sebagai anak dan kehendak Bapa itu satu gitu ya. Tetapi di dalam bagian ini menyerahkan kehendakmu merujuk kepada kehendaknya Bapa gitu ya. Dan ini adalah bagian dari rencana penebusan gitu yang mengharuskan memang Tuhan Yesus menghadapi cawan murka Allah untuk memberikan penebusan. Kalau secara kristologis kita bisa melihat bahwa dua kehendak ini bukan dua kehendak yang berbeda, tetapi mengkonfirmasi bahwa Kristus itu memang manusia yang sejati dan juga Allah yang sejati itu, dan kehendakku sebagai manusia itu ditundukkan pada kehendak ilahi, kehendak Allah. Ya, benar banget ya. Jadi di sini kita bisa melihat natur Kristus yang benar-benar manusia, benar-benar Allah, gitu ya. Kayak tadi ungkapan ambillah kalau jika engkau mau, ambillah cawan ini daripada aku, gitu ya. Itu jadi ungkapan manusiawi banget. Siapa sih siapa sih yang mau menerima penderitaan gitu, yang bukan gara-gara dia gitu. Siapa sih yang mau menerima hukuman yang bukan harusnya dia tanggung gitu. Tapi di sini tadi Kak Eka sampaikan bahwa memang itu manusiawi gitu. Tapi Tuhan Yesus ya dalam misinya memang dia harus gitu ya, harus taat untuk menerima cawan murka Allah gitu. Cawan yang seharusnya ditumpahkan ke atas umat manusia, tapi ditanggung oleh Yesus Kristus gitu. Dan sebentar lagi di ayat 47 gitu kita udah melihat cawan itu dia terima dengan gagah gitu ya. Walaupun dia takut tapi dia melakukan ketaatan kepada Bapa. Ya, ini satu pelajaran juga yang bikin bergetar juga hati ketika menghadapi kesulitan, tantangan, apalagi ini nyawa ya urusannya ya. Dan Tuhan Yesus tetap bukan kehendakku tapi kehendakmu gitu. Ini nanti kita akan bahas lagi ya doa seperti ini. Oke, kita akan masuk ke bagian ketiga. Saya ini ada Kak Mili ya. Kak Mili sampaikan setuju Kak, cawan yang dimaksudkan bukan cuma cawan penderitaan tapi tentang murka Allah. Ya, ini yang tadi ya berkaitan tentang yang dibahas oleh Kak Hizkia dan Kak Roma. Oke, kita akan masuk bagian 3, bagian belajar untuk kesimpulan. Saya akan kembali kepada Kak Roma. Silakan Kak. Mari kita simpulkan yang pertama ya, Hizkia. Belajar dari ketaatan Yesus di Getsemani, manakah yang lebih sering kita cari dalam doa? Allah yang menuruti rencana kita atau Allah yang memampukan kita menuruti rencananya? Jelaskan alasannya, silakan. Ya Kak, terima kasih. Ya, ini merupakan pergumulan ya bagi setiap kita. Bukan cuma teman-teman aja, tapi juga saya sebagai orang yang juga membagikan firman Tuhan.
Seringkali kita berdoa, Tuhan, pokoknya Tuhan, si Siska jadi pacarku Tuhan. Tapi kalau enggak Tuhan, buatlah Tuhan. Kenapa enggak bisa Tuhan? Jadi seringkali memang kemampuan kita untuk sulit rasanya untuk mengalahkan ego kita, mengalahkan kemauan kita, karena kita punya kehendak manusiawi. Tapi kita justru belajar teman-teman dari Yesus untuk merelakan. Karena kenapa ya kita harus merelakan segala sesuatu, entahkah itu tentang masa depan kita, tentang jodoh kita, tentang karir kita. Kenapa kita harus merelakan? Jawabannya teman-teman mungkin ayat yang sering kita dengar ya. Roma 8 ayat 28, Allah itu turut bekerja kok dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ada lagunya juga, setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Jadi kalau udah Tuhan yang atur, apa sih sebenarnya yang kita takutkan dalam kehidupan kita? Kenapa nggak kita relakan, Tuhan, aku mau ini, mau ini, mau ini. Tapi Tuhan, bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Saya mau bilang teman-teman, ini merupakan doa yang paling keren. Kalau kita bisa melakukannya dalam setiap keinginan yang kita ungkapkan, kita selalu mengakhiri dengan Tuhan, biar kehendakmu bukan kehendakku. Kira-kira gitu, Kak. Amin. Ya, jadi doa ini walaupun pasti sering ini didoakan untuk anak-anak Kristen. Biarlah kehendakmu gitu ya. Tetapi dalam praktisnya tetap kehendak kita yang jadi. Tuhan, ikuti rencanaku, ini rencanaku, ini rencanaku. Kesannya kuku semua, mana Tuhannya di sini ya? Karena maunya punya aku, keinginanku, kenyamananku. Ya. Jadi hati-hati ketika kita berdoa, karena ya nanti kita lihat memang doa ini adalah salah satu doa yang bahaya gitu ya. Jadi walaupun aku kan udah berdoa gitu ya, baik sih kita udah berdoa dibanding nggak sama sekali kan. Tetapi kalau akhirnya kita pakai doa itu sebagai alat untuk kita membeli atau mengontrol Tuhan atau mengamankan seluruh rencana kita, apa gunanya gitu ya? Karena kita nggak menyerahkan kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita gitu. Ya, menjadi satu pelajaran dan refleksi bagi kita teman-teman semua yang hadir hari ini. Nah, kita akan lanjut di bagian yang berikutnya. Nah, ini yang saya maksud tadi. Silakan. Ini tadi ada tanggapan dari Kak Agnes ya. Ya. Yesus menyelaraskan kehendaknya dan kehendak Allah atau divine will. Sebenarnya memang yang Yesus inginkan mengajar bahwa kehendak Allah lah yang harusnya jadi. Ya, betul banget. Jadi doa ini tadi Kak Hizkia bilang doa yang keren gitu ya. Tapi berikutnya kita akan lihat bahwa doa Yesus ini di Getsemani sering disebut sebagai salah satu doa paling radikal dan berbahaya dalam Alkitab. Nah, Kak Eka setuju nggak? Dan mengapa? Silakan Kak. Ya, lagi-lagi, bolehkah cawan ini berlalu daripadaku? Pertanyaannya, iya saya setuju, ini doa yang radikal dan doa yang sulit dan juga berbahaya. Kenapa? Karena tadi ya seperti Kak Hizkia juga bilang, kalau kita menyerahkan kehendak kita atau meminta supaya kehendak Allah yang jadi dalam hidup kita, itu artinya kita bersedia untuk melepas kendali atau melepas kontrol gitu atas segala sesuatu dan membiarkan Allah tuh yang mengendalikan semuanya. Nah, seringkali kalau Allah sudah memegang kendali, itu tuh kita bisa dibawa untuk berjumpa dengan hal-hal yang unexpected kayak gitu, atau juga bahkan sesuatu yang menyulitkan kita gitu, membuat kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan harapan kita gitu, dan itu bisa menjadi hal yang menyakitkan gitu. Itu jadi hal yang sulit kayak gitu untuk hidup kita. Jadi mendoakan doa ini tuh butuh keberanian dan butuh bahkan juga ya butuh penyerahan penuh juga kepada Tuhan gitu ya. Kita membutuhkan anugerahnya bahkan untuk mendoakan bagian ini, dan sebenarnya doa ini juga beresonansi ya dengan doa Bapa kami gitu. Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan ini sebuah sikap penyerahan, sebuah kesediaan untuk membiarkan diri kita, kehendak kita, dan hidup kita tunduk gitu ya kepada kehendak Allah. Gitu. Iya, benar banget ya. Tadi kalau aku simpulkan bisa doa ini sebenarnya bukan berbahaya bagi diri kita, maksudnya membahayakan diri gitu, tapi sebenarnya yang ditantang adalah egonya gitu. Maksudnya tadi kita bicara tentang kendali diri,
Maksudnya kita bicara tentang masa depan, keinginan kita, ini dan itu. Ya, tapi tadi aku pas merenungkan ini benar ini berbahaya bagi ego kita gitu. Dan kita selalu manusia itu pengennya tuh mengendalikan sesuatu, bahkan mengendalikan masa depan kita sendiri gitu. Dan ketika jadi orang Kristen tanpa sadar, kita berusaha mengendalikan Tuhan juga gitu. Jadi sebenarnya yang ditantang adalah kendali kita terhadap sesuatu, terhadap diri, terhadap masa depan, terhadap Tuhan gitu ya. Ya itu juga jadi satu hal yang apa namanya ditantang dalam kehidupan manusia gitu. Nah, ini mungkin agak OOT ya, tapi kalau misalnya aku dulu pernah baca salah satu hal yang kenapa orang suka main game adalah mereka juga tuh apa mereka mengendalikan segala sesuatu dalam game itu gitu. Jadi itu kayak kita tuh candu pada controlling gitu. Jadi sebenarnya kalau di sini ketika kita bicara tentang bukan kehendakku melainkan kehendakmu, itu butuh penyerahan diri yang total banget, yang dalam banget dan seharusnya memang sudah seharusnya begitu gitu. Tadi aku suka kayak hubungkan ini dengan doa Bapa kami. Betul. Ketika itu didoakan mungkin nggak terlalu kerasa nggak nyaman ya. Tapi ketika kita doakan doa Tuhan Yesus ini, itu benar-benar di poking gitu ego kita, keinginan kita sendiri, kontrol kita dan semuanya Iya. itu memang harus kembali kepada Tuhan gitu ya. Oke, ini ada tanggapan juga dari Kak Agnes. Benar sih, doa Yesus di Getsemani sedang membongkar cara pandang kita tentang doa. Di mana seharusnya doa itu bukan ngangetin Tuhan, nantangin Tuhan, tapi ngingetin kita kalau seharusnya berharap sama kehendak Tuhan. Oh, sorry. Bukan Ngingetin. mengingatkan Tuhan, tapi ngingetin kita. Nah, itu dia. Bukan ke Tuhan, tapi kita yang sendiri ya. Tentang mengerti kehendak Tuhan. Gitu sih. Oke, kita akan lanjut teman-teman ke bagian berikutnya, yaitu bagian diskusi. Saya kembali ke Kak Roma. Ya, makin menarik nih karena di bagian diskusi yang pertama ini murid-murid kan tadi kita lihat tertidur karena sedih ya, duka cita dikatakan karena Yesus sedang bergumul hebat. Nah, menjelang Paskah tahun ini kenyamanan atau beban hidup apa yang seringkali membuat orang Kristen itu suka tertidur dan gagal berjaga-jaga dalam doa-doanya. Mungkin bisa kita diskusikan dari Hizkia dulu mungkin. Oke Kak, kelihatannya pasca ini kan aktivitas rutinitas tahunan gitu ya. Jadi kelihatan itu udah mulai buat orang Kristen, aku udah diselamatkan, garansi masuk surga 100%, nyaman gitu ya. Jadi itu buat kita memang seringkali nyaman dan gak lagi lihat bagaimana perjuangan Yesus di Taman Getsemani, bagaimana perjuangan Yesus di kayu salib, dan dia memerintahkan kita untuk sama-sama kita menyangkal diri kita, memikul salib kita setiap hari. Sehingga seringkali memang ini jadi hal yang membuat kita nyaman. Tapi tentu kalau kita baca contohnya Efesus 2 ayat 8-10, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Tapi kalau kita baca nanti ayat 10, sebab kamu diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Itu artinya kita disuruh bukan untuk tidur, bukan untuk nyaman, tapi karena berdasarkan anugerah itu, mari kita hidup maksimal dengan segala potensi kita, melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, baik dalam pelayanan kita. Jadi, begitu. Haleluya. Makanya 3 minggu pertama kemarin kita sudah belajar tentang puasa dalam perspektif firman Tuhan itu. Banyak orang Israel bahkan mungkin sampai berdiskusi ya, orang-orang sekarang melakukan pantang makan, puasa dalam masa-masa ini, tapi hanya sekedar formalitas karena ini program gereja, lahiriah saja gitu ya. Tetapi sebenarnya di mana hatinya gitu ya? Apakah hatinya sedang berjaga-jaga? Apakah hatinya juga sedang melihat atau menghayati ya kan? Momen ini sebenarnya momen untuk kita menghayati apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita gitu ya. Atau karena posisi kita merasa aku nyaman, aku udah diberkati Tuhan, terus kita merasa udahlah nggak perlu apapun karena memang Tuhan sudah memberkati aku terus gitu ya. Akhirnya kita sudah tidak perlu lagi berdoa, tidak perlu berjaga-jaga, kita tertidur, dinabobokkan oleh semua kenyamanan hidup ini. Nah, itu yang membuat kita sebenarnya sedang lemah, tapi kita nggak merasa itu karena kita terkungkung dengan kenyamanan itu sendiri gitu. Mungkin ada tambahan dari Eka atau dari Kak Yudo di bagian ini, silakan. Mungkin dari aku Kak.
Kalau kita melihat situasi sekarang kan ya, anak sekarang bilang in this economy, Hmm. ya, kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja gitu ya, dalam banyak aspek kayak gitu. Ya itu bisa menjadi salah satu beban ya. Kalau murid-murid Yesus kan tertidur karena sedih ya. Ini juga bisa membuat kita jadi tertidur, jadi lemah, jadi nggak berpengharapan karena melihat situasi dunia yang memang semakin sulit gitu. Dan belum lagi ditambah dengan isu kesehatan mental, beban mental yang makin berat gitu. Itu bisa membuat kita jadi kehilangan semangat, kehilangan pengharapan gitu. Dan itu yang bisa membuat kita jadi mundur gitu ya dari kebergantungan kita kepada Tuhan gitu. Kita jadi pesimis, kita jadi bahkan mungkin yang menarik diri dari relasi kita dengan Tuhan gitu. Nah, jadi situasi-situasi atau kondisi hidup yang sulit juga bisa membuat kita tidak lagi menaruh pengharapan kita, tetapi kita tidak menaruh pengharapan kita pada Allah gitu ya, tapi fokus pada masalah gitu. Mungkin kita cenderungnya lebih berpikir bagaimana saya bisa keluar dari situasi yang sulit ini, bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah saya gitu. Tapi kita lupa kalau ada Allah yang memegang kendali gitu. Gitu, Pak. Jadi bisa dua-duanya ya. Ya, bisa dua-duanya. Orang terlalu nyaman pun akhirnya bisa tertidur. Orang terlalu sedih pun akhirnya bisa tertidur. Tapi Tuhan bilang bangun dan jangan tidur ya. Gimana Kak Yud? Ini Mili menanggapi ya, dikatakan biasanya distraksi, kesibukan, dan kekhawatiran bisa membuat kita kehilangan kepekaan rohani. Yesus memperingatkan pentingnya berjaga, karena kelalaian tidak terjadi tiba-tiba, tetapi dimulai. Iya. Oke, thank you. Kalau aku sih mungkin dengan kata nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, itu jadi terus jadi setiap hari jadi kebiasaan akhirnya. Kayak misalnya tadi kalau Kak Hizkia bilang kenyamanan, Kak Eka bilang apa namanya apatisme atau mungkin apa namanya, iya nggak ada harapan gitu. Kalau aku mungkin lebih ke paniknya juga bisa. Jadi kalau kita dalam ikut Tuhan kemudian panik ini itu ngelihat kayak tadi ekonomi perang di Timur Tengah, kemudian berbagai macam isu-isu yang mungkin nanti akan menimpa kita misalnya gitu. Ketika mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, kemudian kita mendengar itu dan jadi sedih dan kita panik sendiri gitu, kita cari jalan sendiri. Aku pikir salah satu hal yang murid-murid lakukan saat itu adalah mereka tidur karena mereka mencoba untuk menyingkirkan rasa sedih itu gitu. Tapi aku pikir itu juga Tuhan kasih satu solusi juga, berdoa gitu supaya nggak jatuh dalam pencobaan gitu ya. Itu apa namanya solusi dari Tuhan sendiri, tapi mereka nggak dengar, mereka lebih mendengar apa namanya insting mereka sendiri terhadap masalah dan itu yang terjadi. Jadi mereka nggak peka ketika Yudas datang dengan pasukan dari bait Allah begitu ya. Itu sih Kak dari aku. Oke, kita coba lanjut ya ke diskusi yang kedua. Silakan. Ya, kita akan ngomongin cawan lagi Kak Eka ya. Apa cawan atau kehendak pribadi yang paling sulit diserahkan di hadapan Tuhan dalam masa persiapan Paskah tahun ini? Beranikah Kak Eka berdoa untuk menyerahkan cawan seperti doa Yesus? Silahkan Kak Eka. Wah, ditantangnya emang soal cawan nih saya kayaknya. Ya, kalau saya pribadi, bukan hanya dalam masa Prapaskah ya, tapi dalam pengenalan saya akan diri saya juga, saya tuh cenderung punya berhala kontrol gitu. Jadi memastikan semuanya oke, semuanya berjalan dengan baik gitu dalam hidup pribadi maupun dalam pelayanan yang saya kerjakan gitu. Dan itu hal yang saya terus bergumul gitu. Dan itu cenderung membawa pada perfeksionisme gitu. Dan itu kan juga hal yang nggak selalu baik kayak gitu. Jadi saya belajar untuk dalam situasi-situasi yang kadang nggak bisa terprediksi, ada hal-hal yang saya nggak bisa kontrol, saya nggak bisa kendalikan, dan sebenarnya ya nggak apa-apa juga selagi saya di dalam penyerahan kepada Tuhan ya. Dan ya itu hal yang saya coba untuk terus serahkan juga supaya saya berani dan belajar untuk menundukkan kontrol saya, kendali saya, kehendak saya, harapan dan ekspektasi gitu. Apa yang saya pikirkan baik gitu
dan saya sudah susun rencana misalnya, tapi ternyata ada interupsi tertentu, ya it's okay, mungkin memang bukan itu yang Tuhan mau dari rencana-rencana saya gitu, ada suatu hal yang lebih baik kayak gitu. Jadi berhala kontrol itu yang saya perlu belajar untuk tundukkan, cawan saya gitu, yang perlu saya serahkan juga ke Tuhan. Itu Kak. Iya, aku relate sih karena sama-sama juga punya kecenderungan perfeksionis itu juga. Bahkan kalau nggak jadi, justru jadi depresi banget gitu. Bahkan kita nih tidur gitu, meninggalkan segala sesuatunya dan masuk ke alam mimpi gitu kan. Jadi apa namanya kecenderungan memang kontrol itu emang susah banget diserahkan gitu. Tuhan kontrolmu saja Tuhan gitu, jangan kontrolku. Itu berat banget untuk nyerahin gitu ya. Oke, mungkin Kak Hizkia ada tambahan, mungkin punya cawan tersendiri, silakan. Iya Kak, gak jauh-jauh sih dari yang Kak Yudo sama Kak Eka sampaikan itu tentang kalau aku pribadi ya cawanku itu ya kalau boleh Tuhan tiap hari nyaman gitu, ada tenang gitu ya kan. Tapi emang nggak bisa karena Tuhan pasti buat kita ke dalam dapur perapian di mana kita di sana dibentuk tanpa, bahkan seorang hamba Tuhan Bapak Rubinadi Abraham bilang ada pertumbuhan di zona nyaman. Jadi memang mau nggak mau supaya kita dibentuk kita harus terjun ke dalam penderitaan itu dan membiarkan Tuhan untuk berkehendak dalam kehidupan kita. Percaya teman-teman kalau Tuhan yang berkehendak semua pasti indah pada waktunya. Gitu. Amin. Amin. Kak Roma mungkin? Enggak, aku lucu sama tanggapan Rizky, itu lucu-lucu. Jujur sekali, anak muda sekali ya, tapi seneng sih. Ya kalau aku mungkin, namanya ibu-ibu ya. Makin kesini kok rasanya makin khawatir loh. Padahal dulu sebelum nikah itu kayak, aduh santai aja gitu ya, pelayanan gitu. Tapi sekarang ini khawatir akan masa depan Nana, rumah tangga dan lain sebagainya gitu ya. Aku tadi ketika lihat bagian cawan ini, oh ya, ada bagian-bagian hidupku yang aku merasa aku masih terlalu khawatir dan nggak mencoba untuk menyerahkannya kepada Tuhan gitu. Padahal kan Tuhan udah pegang kendali gitu. Jadi ya belajar sekali lagi sih tentang doa Yesus ini ya. Sekali lagi tentang kehendaknya yang jadi bukan kehendakku gitu ya. Karena ya kekhawatiran ini salah satu bentuk keraguan juga gitu. Padahal aku udah melayani, udah ini itu gitu. Tetapi bahkan tentang kekhawatiran gitu. Pada akhirnya aku pun ada di fase itu gitu ya. Itu yang kadang kala aku tuh kayak stuck gitu. Aduh, ini yang kukorbankan jadi bumerang ke diriku sendiri gitu ya. Jadi cawanku ya beberapa kali ke distract di bagian itu untuk benar-benar jujur di hadapan Tuhan, tidak takut akan segala sesuatu di depan sana gitu itu sih. Oke, kita coba masuk ke bagian yang terakhir ya. Tapi mungkin ada tanggapan nih. Oh, tanggapan dari Mili. Sorry. Oh, dari Mili. Oh, tadi. Oh, ini kepotong. Oh, yes, oke. Oke, kita lanjut ya. Dia komen di bagian yang lain. Oke, ke Hizkia dulu ini bagian penutup aplikasi ya, aplikasi konkret supaya pasca tahun ini tidak lewat begitu saja. Sebagai tradisi tahunan, langkah konkret apa yang ingin kamu ambil untuk sungguh-sungguh bangun secara rohani? Silakan dari Hizkia dulu. Oke Kak, khususnya lewat sharing ini supaya pasca ini nggak jadi tradisi tahunan, langkah konkret yang bisa saya ambil untuk sungguh-sungguh bangun secara rohani itu yang pertama mempercayakan kehidupan saya kepada kedaulatan Tuhan tentang masa depan, tentang karir, tentang pekerjaan, bahkan tentang pasangan hidup itu memang kita harus maksimal hidup karena kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa kita terima buat kita hidup maksimal dengan segala potensi kita. Tapi di balik itu semua jangan lupakan untuk supaya Tuhan itu terlibat dalam keseharian. Itu artinya menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Barangkali itu Kak. Kalau dari Kak Eka? Kalau dari aku hal yang praktis banget nih Kak, praktis banget yang aku lakukan adalah kalau doa tuh berlutut. Doanya tuh benar-benar yang literally berlutut gitu. Itu seperti simbolis menyerahkan pikiran dan juga tubuh saya gitu.
untuk ya menjadi berada di bawah kendalinya Tuhan, untuk ya itu bentuk mencoba untuk secara literal menyatakan bahwa saya mau Tuhan, untuk Tuhan tolong di dalam hidup saya menjadikan kehendak-Mu itu lebih utama daripada kehendak saya. Itu mungkin hal yang sangat praktis ya, selain ya seperti Hizkia bilang, menyerahkan dan mempercayakan diri gitu ya kepada kedaulatan Tuhan. Itu sih Kak. Amin. Terima kasih teman-teman. Ya, saya juga melalui aplikasi di PA kali ini juga belajar untuk lebih jujur lagi gitu ya. Rasa-rasanya kalau kita melayani kadang Ibu Yulia sering bilang, kalau memang tidak baik-baik aja, bilang jujur nggak baik-baik aja gitu ya. Karena orang Kristen kalau ditanya apa kabar, luar biasa, Tuhan baik. Ya iya sih, tapi kan kadang kita harus jujur kalau kita memang sedang merasa bergumul, sedang berat, ya katakan saja gitu ya. Karena Yesus pun dikatakan mau mati rasanya, sangat takut, dan Yesus nggak sok kuat untuk ceritakan itu semua gitu ya. Jadi aku belajar juga kali ini gitu ya untuk lebih jujur lagi di hadapan Tuhan. Bahkan mungkin kalau aku sih nggak tertidur gitu ya, maksudnya literal tertidur karena mungkin kurang tidur sebagai emak-emak baru gitu ya. Tetapi di masa-masa yang nggak tertidur itu mungkin ambil waktu karena seringkali merenung akhirnya jadi kosong pikiran gitu ya. Tetapi bisa ambil waktu untuk lebih apa ya bergumul dengan Tuhan di dalam doa gitu. Itu sih mungkin dari aku. Thank you teman-teman yang sudah menggali 1 jam hari ini. Kita boleh belajar banyak sebagai persiapan kita menghadapi Paskah minggu depan, merayakan dan juga menghayati Paskah Jumat Agung sampai Minggu Paskah. Kiranya ini menjadi satu pelajaran dan refleksi dalam hidup kita ya. Mungkin kita mau kasih closing statement terlebih dahulu dari Hizkia dulu, nanti dilanjut Kak Eka, baru nanti ada kesimpulan dari Kak Yudo. Baik teman-teman, closing statement dari saya, dalam keseharian kita mari kita belajar seperti yang Yesus lakukan, dan mari kita sama-sama menghargai penebusan Tuhan itu nggak main-main. Tadi kalau Kak Roma bilang di Matius Markus itu 3 kali Yesus itu bolak-balik untuk mengucapkan doa yang sama. Itu artinya doa yang benar-benar peperangan, benar-benar menundukkan kehendak, dan itu artinya penebusan itu nggak remeh-temeh. Mari kita menghargai penebusan itu dengan mau hidup maksimal di hadapan Tuhan dan mempercayakan kepada Tuhan kehidupan kita, supaya Tuhan yang mengambil alih dan mengintervensi kehidupan kita secara penuh. Itu closing statement dari saya, Kak. Oke, dari Kak Eka. Ya, setuju dengan Kak Hizkia kalau pengorbanan Kristus itu anugerah yang sangat besar buat kita ya, dan anugerah itu tidak menghilangkan tanggung jawab kita, dan yang dibutuhkan adalah kesediaan kita. Itu adalah kesediaan untuk berkata kepada Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Itu adalah bentuk pertanggungan jawaban kita, dan itu bukan pilihan gitu ya, tetapi bahkan mungkin bisa menjadi satu-satunya cara untuk kita membiarkan Allah itu bekerja dengan lebih bebas, lebih leluasa di dalam kehidupan kita. Nah, ketika Allah bisa bekerja dengan bebas, dengan leluasa dalam hidup kita, disitulah sebenarnya letak sukacita dan kebebasan kita yang sejati. Kita bisa menjadi alat Tuhan gitu ya, untuk menyatakan kehendaknya di bumi seperti di surga. Karena Dia sudah mati untuk kita, maka kita menyerahkan kehendak kita, seluruh hidup kita untuk Tuhan pakai. Amin. Ya, kalau dari saya, teman-teman, tahun ini kita Paskah lagi, dan tiap tahun kita Paskah, dan Paskah akan biasa saja nggak berguna, dan mungkin rutinitas saja kalau kita hanya tertidur. Jadi teman-teman, mari kita bangun dan berjaga-jaga, karena Tuhan sudah menebus kita, dan hari Tuhan juga sudah semakin dekat melalui apa yang terjadi di sekitar kita hari ini. Oke, Kak Yudo akan menutup dengan kesimpulan sebelum kita berdoa sama-sama. Iya, ini adalah penutup yang yang kupikir juga perlu belajar lebih banyak lagi ya, tentang menyerahkan kontrol diri, menyerahkan masa depan, menyerahkan segala sesuatunya itu kepada Tuhan. Jadi kita belajar ada 2 kontras antara respons Tuhan Yesus dan juga respons para murid gitu ya. Tuhan Yesus sangat sedih, murid juga sedih, tapi lebih berat yang dirasakan oleh Tuhan Yesus, tapi dia nggak tidur, dia berdoa gitu. Dan aku tadi juga melihat juga teman-teman juga memberikan begitu banyak hal yang bisa jadi pelajaran buat kita gitu. Karena itu teman-teman, aku juga mengundang teman-teman ini
minggu Prapaskah terakhir ya, minggu depan kita masuk pekan suci. Jadi kita ada baiknya kita merenungkan kembali doanya Tuhan Yesus ini, dan juga kiranya kita nggak tertidur secara rohani teman-teman. Jadi marilah kita bersama-sama belajar untuk peka, untuk sadar, berjaga-jaga dalam doa supaya kita nggak jatuh dalam pencobaan. Itu aja sih. Jadi selamat masuki pekan suci minggu depan, dan marilah kita juga mempersiapkan diri dengan baik. Itu aja sih Kak Roma. Thank you banyak teman-teman. Dan akan tutup ya di dalam doa. Saya minta kesediaan Kak Eka ya, bisa tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mensyukuri anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Engkau melalui anak Yesus Kristus sudah mati bagi kami, supaya kami mengalami kehidupan yang sejati dan yang kekal. Tapi Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu karena seringkali di dalam kehidupan kami masih mencoba untuk memegang kendali atas hidup kami. Kami mencoba mengatur seluruh hidup kami dan tidak menundukkan diri kami, kehendak kami, ekspektasi kami kepada Engkau, Allah yang sebenarnya memegang kendali atas seluruhnya dan bahkan adalah Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur, tetapi Tuhan lewat perenungan kami, penggalian kami malam hari ini, kami diingatkan untuk berdoa seperti Tuhan Yesus berdoa, supaya kehendak-Mu lah yang jadi di dalam hidup kami dan bukan kehendak kami. Tapi Tuhan, kami juga tahu ini bukan doa yang mudah buat kami, ini hal yang sulit untuk kami lakukan. Tapi biarlah anugerah-Mu memampukan kami, cukup bagi kami untuk kami terus diberi keberanian menundukkan seluruh kehendak kami di hadapan-Mu. Dan terutama di dalam masa-masa Prapaskah yang sudah kami jalani dan pekan suci yang akan kami jelang, Tuhan tolong kami untuk bertumbuh makin dewasa di dalam Engkau, makin bertumbuh serupa dengan Engkau dan menyerahkan seluruh hidup kami secara total kepadamu. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk kakak-kakak yang juga berperan di dalam penggalian ini. Tanya Tuhan juga memberkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan tolong dalam menjalani kehidupan mereka untuk menjadi murid-Mu. Ini doa kami, ungkapan syukur kami, dan kami juga mengucap syukur untuk teman-teman yang boleh hadir bersama dengan kami. Kiranya berkat dan anugerah Tuhan juga tercurah atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. 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 Thank you banyak. Terima kasih Bye. teman-teman. Bye-bye. Salam Ayo Ayu PA. Bye-bye. Dan minggu depan pasti kita akan bertemu kembali di dalam Alkitab ya, di jam yang sama 19.30 sampai selesai. Untuk kita masih menggali tetap, ya walaupun udah pekan suci, kita akan melihat bagaimana perihal mengikut jejak Yesus yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 25. Dia meninggalkan suatu teladan supaya kita mengikuti jejaknya. Jejak seperti apa yang harus kita ikuti? Makanya teman-teman stay tune, hadir 19.30 di Instagram Ayu PA. Dan kalau ada yang ingin menjadi guest, tamu seperti Kak Eka dan juga Iskia, silakan kontak Ayu PA ataupun akun Sabda lainnya. Nanti kita akan follow up, kita akan tindak lanjuti, dan jangan takut teman-teman. Karena kita belajar bertumbuh bersama-sama melalui firman Tuhan yang menjadi fondasi kita.